Halo guys, selamat datang kembali di channel Assassin TV. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Mitologi Mesir adalah himpunan mitos-mitos dari Mesir kuno yang melukiskan tindakan-tindakan para dewa Mesir sebagai sarana untuk memahami dunia. Keyakinan-keyakinan yang terkandung dalam mitos-mitos ini merupakan bagian penting dalam agama Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa dewa-dewi yang menjalankan dan memberikan keajaiban di alam semesta. Para dewa-dewi tersebut digambarkan ke dalam berbagai bentuk fisik yang dapat ditemukan di seluruh Mesir. Selain para dewa, di mitologi Mesir juga terdapat monster dan makhluk mitos yang dianggap penting oleh orang-orang Mesir kuno. Di video kali ini kita akan membahas 10 monster terpenting dan makhluk mitos Mesir kuno yang ada di mitologi Mesir. Emit merupakan makhluk mitos Mesir kuno. Ia dipercaya sebagai salah satu dewa yang melakukan penghakiman pada manusia. Dalam sejarahnya, ia tidak disembah oleh penduduk Mesir. Digambarkan dalam teks penguburan seperti Book of the Dead, Emit digambarkan makhluk berjenis perempuan dengan kepala buaya, kaki depan singa, dan kaki belakang seekor kuda Nil. Di aula pengadilan, Emit, pemakan jiwa orang mati atau pemangsa, dilukiskan menunggu dengan tidak sabar di kaki Dewa Thoth. Sementara hati orang mati ditimbang dalam satu panci timbangan besar. Timbangan lainnya memegang bulu burung unta, bulung ma'at. Jika perbuatan orang mati itu murni, terhormat dan jujur, hati dan bulunya seimbang. Dalam kasus seperti itu, Thoth akan mencatat bahwa orang itu harus selamat dan menjadi salah satu dari orang yang diberkati dalam kematian. Orang mati kemudian akan diantar ke hadirat dewa alam baka, Osiris, yang dirinya sendiri telah bangkit dari kematian dan dia akan hidup selamanya. Namun jika jantung lebih berat daripada bulu, orang itu terbukti tidak layak menjalani kehidupan kekal. Dalam hal ini, dewa Anubis akan membuang jantung orang itu kepada Emit. Dia akan melahapnya dengan penuh semangat dan orang itu akan binasa selamanya. Apep atau Apopis adalah setan kekacauan Mesir kuno yang berbentuk ular dan sebagai musuh dewa matahari. Ra mewakili semua yang ada di luar kosmos yang tertata. Meskipun banyak ular melambangkan keilahian dan kerajaan, Apopis mengancam dunia bawah dan melambangkan kejahatan. Setiap malam Apopis bertemura pada jam tertentu dalam perjalanan ritual dewa matahari melalui dunia bawah dalam gonggongannya. Set yang berkuda sebagai penjaga di depan gonggongan Ra menyerang dengan tombak dan membunuhnya. Tetapi malam berikutnya Apopis yang tidak dapat ditundukkan secara permanen ada di sana lagi untuk menyerang Ra untuk seterusnya. Kisah pertempuran Apep melawan Ra diuraikan selama kerajaan baru. Pendongeng mengatakan bahwa setiap hari Apep harus berbaring di bawah cakrawala dan tidak bertahan di kerajaan fana. Ini dengan dapat membuatnya menjadi bagian dari dunia bawah. Dalam beberapa cerita, Apep menunggu Ra di gunung barat yang disebut Baku. Diperkirakan bahwa aumannya yang menakutkan akan menyebabkan dunia bawah bergemuruh. Mitos terkadang mengatakan bahwa Apep terperangkap di sana karena dia pernah menjadi dewa utama yang digulingkan oleh Ra, atau karena dia jahat dan dipenjarakan. Pergerakan Apopis dianggap menyebabkan gempa bumi, dan pertempurannya dengan Set mungkin dimaksudkan untuk menjelaskan asal mula badai petir. Dalam satu cerita, Ra sendiri selalu mengalahkan Apep dalam wujud seekor kucing. Serpopard merupakan hewan mitos yang dikenal dari seni Mesir kuno dan Mesopotamia. Kata Serpopard adalah koin modern. Ini adalah portmanteau dari ular dan macan tutul. Berasal dari penafsiran bahwa makhluk itu merupakan hewan dengan tubuh seekor macan tutul dan leher panjang dan kepala seekor ular. Gambar umumnya diklarifikasikan sebagai Felidae dan dengan pemeriksaan ketat menyerupai macan tutul berleher panjang yang tidak biasa. Telah dikemukakan bahwa dalam seni Mesir kuno, Serpopard mewakili simbol kekacauan yang memerintah di luar perbatasan Mesir yang harus dijinakkan raja. Mereka biasanya diperlihatkan ditaklukkan atau dikendalikan, seperti di Palet Narmer atau menyerang hewan lain. Tapi dalam seni Mesopotamia, mereka diperlihatkan berpasangan dengan leher yang saling terkait.
Medjet adalah spesies ikan gajah keluarga yang disembah di Oxyrhynchus. Dalam agama Mesir kuno, ikan ini diyakini telah memakan penis dewa Osiris setelah saudaranya Set memotong-motong dan menyebarkan tubuh dewa Osiris ke sebuah pemukiman di Mesir Hulu. Medjet dinamai menurut nama ikan tersebut dan sekarang lebih dikenal dengan nama Yunani Oxyrhynchus, yang berarti hidung mancung atau kotak ikan berhidung tajam, sebuah anggukan untuk penggambaran spesies Mesir. Ikan medjet adalah ikan air tawar berukuran sedang yang melimpah di Sungai Nil. Mereka muncul dalam berbagai karya seni Mesir dan lainnya. Beberapa spesies Momirid memiliki moncong yang khas, yang membuat mereka menjadi nama umum dari Elephantos, sebuah patung dari Oxyrhynchus dari salah satu ikan medjet yang suci. Memiliki banyak atribut khas Momirid: sirip dubur yang panjang, sirip ekor yang kecil, sirip perut dan dada yang lebar, dan moncong yang turun. Sphinx adalah makhluk mitos dengan kepala manusia dan tubuh singa dengan sayap elang. Dalam tradisi Yunani, Sphinx memiliki kepala wanita, paha singa, dan sayap burung. Dia dimitoskan sebagai pengkhianat kejam dan akan membunuh dan memakan mereka yang tidak bisa menjawab teka-tekinya. Versi Sphinx yang mematikan ini muncul dalam mitos dan drama Oedipus. Berbeda dengan Sphinx Yunani, merupakan wanita, Sphinx Mesir biasanya ditampilkan sebagai pria. Selain itu, Sphinx Mesir dianggap baik hati tetapi memiliki kekuatan ganas yang mirip dengan versi Yunani yang jahat. Keduanya dianggap sebagai penjaga dan sering mengapit pintu masuk kuil. Penggambaran Sphinx umumnya dikaitkan dengan struktur arsitektur seperti makam kerajaan atau kuil keagamaan. Bennu adalah dewa Mesir kuno yang terkait dengan matahari, penciptaan, dan kelahiran kembali. Menurut mitologi Mesir, Bennu adalah makhluk ciptaan sendiri yang dikatakan berperan dalam penciptaan dunia. Karya seni kerajaan baru menunjukkan Bennu sebagai bangau abu-abu besar dengan paruh panjang dan jambul 2 bulu. Kadang-kadang Bennu digambarkan bertengger di atas batu Ben-Ben, mewakili Ra dan nama batu puncak piramida, atau di pohon willow, mewakili Osiris. Karena hubungannya dengan Osiris, Bennu terkadang memakai mahkota Atef sebagai ganti piringan surya. Beberapa gelar Bennu adalah dia yang menjadi ada dengan dirinya sendiri. Julukan terakhir mengacu pada keyakinan bahwa Bennu secara berkala memperbarui dirinya seperti yang diperkirakan dilakukan oleh matahari. Namanya terkait dengan kata kerja Mesir kuno yang berarti bangkit dalam kecemerlangan atau bersinar. Sobek adalah perwujudan dewa buaya penjaga sungai Nil dalam mitologi Mesir. Karena buaya adalah hewan yang ditakuti oleh negara yang sangat bergantung kepada sungai Nil. Orang Mesir kuno yang berlayar di sungai Nil berharap bahwa jika mereka berdoa kepada Sobek, maka buaya atau dewa sungai Nil akan melindungi mereka dari ancaman serangan binatang buas termasuk buaya. Dewa Sobek digambarkan sebagai manusia berkepala buaya dan memiliki kekuatan yang hebat dan menakutkan. Dalam beberapa mitologi penciptaan Mesir, disebutkan bahwa Sobek adalah dewa yang pertama keluar dari air kekacauan untuk menciptakan dunia. Sebagai salah satu dewa pencipta, ia kadang dikaitkan dengan dewa matahari Ra. Griffin merupakan hewan mitos hibrida yang memiliki tubuh singa dan kepala burung. Namun terdapat cakar yang tajam di kakinya, serta dilengkapi sayap elang berwarna putih salju atau emas. Hewan mitos ini sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Makhluk ajaib ini melambangkan kekuatan atas langit dan bumi, kewaspadaan, kekuatan, dan keangguhan. Pada peradaban Mesir kuno selama dinasti kelima, Fir'aun sendiri digambarkan sebagai griffin yang berhasil melawan musuh. Dan representasi ini melambangkan kekuatan penguasa. Representasi griffin umum dalam seni Mesir dan Persia. Patung-patungnya yang kuat dan mengesankan menghiasi istana-istana Persia. Sosok makhluk griffin juga muncul di kawasan Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur dari Cina hingga Himalaya. Dan menurut mitos Yunani, di gurun Skitian, griffin menjaga harta karun Apollo dan melindunginya dari suku Hyperborean legendaris jauh di utara yang mendiami daerah tersebut.
Oke guys, mungkin segitu dulu pembahasan video dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya.